Pada pukul 8 pagi, di hari kedua libur tahun baru 2014, seorang warga desa menghubungi kantor polisi untuk melakukan pelaporan terkait penemuannya yang tidak biasa. Dalam pembicaraannya dengan polisi, dengan suara yang terbata-bata, warga desa itu mengatakan bahwa ia menemukan seorang wanita tua yang merupakan tetangga mereka meninggal di bawah pohon osmanthus. Polisi yang mendapatkan laporan demikian kemudian bergegas untuk mendatangi desa tempat si pelapor itu tinggal. Namun perjalanan polisi untuk menyelidiki kasus mereka ini tidak seperti biasanya. Hal ini dikarenakan letak desa si pelapor yang masih cukup terpencil. Meskipun desa tersebut masih dalam yurisdiksi distrik Guangzhou, kota Chongqing, namun letaknya yang tepat berada di pegunungan dengan ketinggian 1.500 meter membuat polisi memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai di sana. Meskipun desa tersebut memiliki pemandangan yang begitu menyejukkan mata, namun rendahnya suhu di pedesaan itu cukup untuk membuat langkah polisi melambat. Akan tetapi meski demikian, mereka pun pada akhirnya berhasil melihat secara langsung wanita tua yang sebelumnya dilaporkan oleh si warga desa. Ketika polisi tiba di hadapan jenazah si wanita tua itu, seorang pria yang berusia sekitar 50 tahunan berlutut sambil menangis. Laki-laki paruh baya itu kemudian membakar replika uang kertas yang dipergunakan dalam budaya Tionghoa sebagai bentuk kepedulian mereka kepada orang terkasih yang telah meninggal dunia. Polisi yang melihat hal demikian kemudian menunggu pria itu untuk menyelesaikan penghormatannya. Barulah setelah itu mereka dapat meminta keterangan dari pria tersebut. Selanjutnya dalam perbincangan dengan polisi terkuaklah bahwa pria itu merupakan menantu dari wanita tua yang meninggal tersebut. Identitas wanita tua yang meninggal itu pun juga akhirnya diketahui. Ia bernama Ying dan berusia 85 tahun. Menurut keterangan dari si menantu, Ying memiliki 7 orang anak yang terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 3 orang perempuan. Dengan masih berlinang air mata, sang menantu itu kemudian menunjuk rumah yang berada di belakangnya itu sambil mengatakan bahwa rumah tersebut merupakan rumah dari anak laki-laki kedua dan ketiga dari Ying. Hal ini menunjukkan bahwa Ying meninggal di depan rumah putranya. Akan tetapi yang sangat mengherankan, tidak ada satu orang pun yang keluar dari rumah itu. Apakah mungkin putra Ying tidak mengetahui ibunya telah meninggal di depan rumah mereka? Namun meskipun begitu banyak pertanyaan yang mengganggu di dalam benak pihak kepolisian, mereka masih harus menganalisa jenazah Ying untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari analisa awal pihak kepolisian menyatakan bahwa kemungkinan Ying meninggal akibat kedinginan. Namun semua itu masih merupakan pengamatan awal. Oleh karena itulah, polisi kini meminta tim forensik untuk mengambil jenazah Ying guna pemeriksaan yang lebih intensif. Setelah pihak forensik akhirnya mengambil jenazah Ying untuk otopsi, kini polisi harus menggali informasi dari keluarga maupun warga sekitar yang mungkin memiliki informasi yang berarti. Setelah berjam-jam mengumpulkan informasi, pada akhirnya polisi kini dihadapkan dengan fakta yang mengerikan perihal kematian Ying. Seperti yang diketahui sebelumnya, Ying memiliki 7 anak dan ia berusia 85 tahun. Seumur hidupnya, ia tinggal di desa tersebut. Oleh karena itu, banyak warga yang sudah tidak asing dengannya. Ia dikenal oleh tetangga merupakan wanita tua yang baik dan penyayang. Ia juga tidak memiliki masalah apapun dengan warga lain yang tinggal di desa tersebut. Bahkan warga desa begitu bersimpati kepada Ying hingga mereka mengupayakan keadilan bagi Ying. Sebelumnya Ying tinggal bersama suaminya di sebuah rumah kecil yang terbuat dari tanah liat.
Pasangan lansia itu hidup berdua di rumah tersebut. Namun tak lama suami Ying meninggal dunia dan meninggalkannya dengan anak-anaknya. Karena usianya yang semakin senja, Ying tak dapat hidup seorang diri. Oleh karena itu, ketujuh anak Ying kemudian berembuk dan memutuskan untuk membiarkan ibu mereka tinggal di rumah mereka secara bergantian. Dalam perjanjian itu menyatakan bahwa Ying akan tinggal selama 1 bulan di rumah keempat putranya secara bergantian. Pada pagi hari di tanggal 1 Januari, menantu Ying yang merupakan istri dari putra keempatnya meminta Ying untuk segera menyelesaikan sarapannya. Dengan nada tinggi, ia berbicara kepada ibu mertuanya untuk segera pergi. Gestur seperti itu tentu saja membuat Ying bahkan tidak bisa menghabiskan sarapannya. Karena Ying yang tinggal bergantian di rumah keempat putranya, ia harus membawa semua barang-barangnya tiap kali ia berpindah-pindah. Selain baju yang ia bawa, matras untuk tempatnya tidur juga harus ia bawa. Karena di rumah semua putranya, ia tidak dipersiapkan matras. Oleh karena itu, Ying harus membawanya sendiri. Ketika berbincang dengan polisi, menantu Ying itu menjelaskan bahwa dirinya sedang terburu-buru untuk persiapan pesta di rumah orang tuanya. Oleh karena itulah, ia menyuruh ibu mertuanya untuk segera pergi dari rumahnya. Rupanya hal senada juga diutarakan oleh putra keempat Ying. Dalam pernyataannya, ia tidak mau ayah mertuanya kecewa jika ia terlambat datang ke rumah sang istri untuk menyembelih babi sebagai persiapan acara pesta. Menurut kesaksian keduanya, kala itu mereka mengantar Ying ke rumah kakak laki-laki pertama mereka. Karena pada hari itu jadwal sang ibu adalah menginap di rumah sang kakak laki-laki tertua. Namun ketika mereka sampai di rumah kakak laki-laki tertua, rumah itu nampak kosong. Akan tetapi, karena mereka harus segera mempersiapkan acara pesta, akhirnya mereka meninggalkan Ying di depan rumah kakak tertua seorang diri. Selanjutnya diketahui anak laki-laki tertua Ying berusia 65 tahun dan ia tinggal di rumah yang dulu Ying dan sang suami tinggali. Rumah itu merupakan bangunan 3 lantai dengan halaman yang sangat luas. Saking luasnya halaman dari rumah tersebut, mereka bahkan memiliki gudang yang terbuat dari tanah liat di sampingnya. Namun ketika polisi berbincang dengan anak laki-laki tertua dari Ying, bangunan yang terbuat dari tanah liat di samping rumahnya itu nyatanya adalah tempat Ying beristirahat jikalau ia tinggal di sana. Polisi begitu tercengang karena bangunan dari tanah liat itu bahkan tidak layak untuk hewan peliharaan. Karena dinding dan atapnya yang bocor dan juga terdapat banyak perkakas tidak terpakai berserakan di dalam sana. Polisi kemudian menanyakan kepada anak tertua Ying mengapa ia tidak membukakan sang ibu pintu ketika mendatangi rumahnya di tanggal 1 Januari sebelum meninggal. Bukankah kedatangan Ying pada hari itu sudah sesuai jadwal yang mereka sekeluarga sepakati? Dengan santai putra tertua Ying menjawab bahwa ia sedang keluar kota untuk mendatangi acara pernikahan dari keluarga sang istri. Ia kemudian menjelaskan bahwa pada hari itu ia sudah meminta kepada adik laki-laki keempatnya untuk membiarkan ibu mereka tinggal di sana karena ia akan ke acara pesta. Namun adik keempatnya itu menolak dan tetap mengantarkan ibunya ke depan rumahnya. Hanya dengan mendengarkan cerita dari 2 putra Ying itu, dalam hati kecil pihak kepolisian, mereka merasa begitu iba kepada Ying. Mereka pun tak kuasa untuk mengingat ibu mereka yang juga berusia senja seperti Ying. Polisi tidak habis pikir bagaimana bisa keempat putra Ying memperlakukan Ying layaknya bola yang bisa dilempar ke sana kemari. Apalagi dengan kondisi udara yang begitu dingin.
Polisi yang datang dengan mengenakan jaket tebal saja merasa sangat kedinginan. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana rasa dingin di hari itu menusuk tulang Ying yang sudah begitu rentah. Setelah menunggu selama beberapa jam, pada pukul 2 siang, Ying kembali ke rumah putra keempatnya karena putra pertamanya tidak kunjung pulang. Namun, anak keempat Ying yang kala itu kebetulan bertemu dengan Ying, kemudian memarahi Ying dan menyuruh Ying untuk kembali ke rumah anak laki-laki pertamanya. Hal ini disaksikan oleh tetangga Ying yang kala itu sedang lewat. Kemudian setelah mendapatkan penolakan dari putra keempatnya itu, Ying kembali ke rumah putra pertamanya. Dari pukul 2 siang hingga pukul 6 sore, tetangga putra tertua Ying yang kebetulan lewat menyadari bahwa Ying telah berada di depan rumah itu dari pagi dan mondar-mandir tanpa ada siapapun yang membiarkannya berteduh di dalam rumah. Karena merasa iba, ia kemudian memberikan cemilan kepada Ying. Namun, ketika ia mengajak Ying untuk berteduh di rumahnya sementara waktu, Ying menolaknya dengan halus. Ia mengatakan bahwa putranya akan kembali tidak lama lagi. Setelah Ying menolak si tetangga, kembali tetangga keluar rumah untuk melihat kondisi Ying. Namun sayangnya, Ying tiba-tiba saja tidak berada di sana. Sekitar pukul 12 malam, putra pertama Ying diketahui kembali ke rumahnya, dan ia tidak melihat sang ibu di sana. Seolah mereka tidak menyadari bahwa sang ibu harusnya berada di rumah mereka pada hari itu. Dengan tenang dan tanpa beban, putra pertama dan istrinya pergi tidur di rumah yang begitu hangat tanpa memikirkan kondisi sang ibu sama sekali. Ketika tetangga putra pertama Ying mendapati Ying sudah tidak lagi berada di sana, rupanya Ying pada waktu itu kembali berjalan menuju rumah putra kedua dan ketiganya yang tinggal bersebelahan. Tetangga dari putra kedua dan ketiga Ying itu mengatakan kepada polisi bahwa ia mendengar suara seorang wanita memanggil tetangganya itu. Namun, pintu rumah kedua putra Ying tersebut tidak kunjung terbuka, padahal si tetangga tahu pasti mereka sedang berada di dalam rumah. Ketika hal ini ditanyakan kepada putra kedua dan ketiga, mereka pun mengiyakan kesaksian dari tetangga mereka tersebut. Mereka mengakui bahwa mereka mendengar ibu mereka memanggil nama mereka di depan rumah. Namun pada saat itu, mereka tidak mau membukakan pintu karena hari itu bukanlah jadwal mereka untuk menampung sang ibu. Mereka tidak mau membantu kakak laki-laki mereka untuk menggantikan jadwalnya menampung sang ibu. Kembali polisi dibuat tercengang dengan pola pikir menyimpang dari anak-anak Ying tersebut. Membayangkan situasi yang dihadapi Ying pada hari itu, polisi tidak bisa membayangkan betapa sedih Ying yang mengetahui semua putranya sangat tidak memiliki rasa kemanusiaan, bahkan untuk ibunya sendiri. Kemudian pada pagi hari, di tanggal 2 Januari, putra kedua Ying mengetahui ibunya tengah memejamkan mata di depan rumahnya. Pada waktu itu, ia mengatakan bahwa dirinya memang melihat sang ibu. Namun, karena ia sedang terburu-buru untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, jadi ia membiarkan ibunya di sana tanpa berpikir untuk melihat kondisi sang ibu. Kini polisi yang telah mengetahui apa yang dialami Ying di hari sebelum kematiannya, kemudian bertanya kepada keempat putra Ying sambil menyindir. Dalam pertanyaan itu, polisi mengatakan, "Apakah kalian tahu bagaimana ibu kalian bisa meninggal? Apakah mungkin karena udara yang begitu dingin pada hari itu?" Mendengar hal tersebut, keempat putra Ying dengan santai mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang telah menimpa ibu mereka. Sepanjang pembicaraan pihak kepolisian dengan keempat putra Ying,
polisi tidak mendapati satu orang putra pun yang meneteskan air matanya ketika mengetahui ibu mereka telah meninggal. Ketika pihak kepolisian, salah seorang warga yang berbicara kepada polisi mengatakan bahwa keempat putra Ying tersebut sering memukuli Ying ketika Ying tinggal bersama mereka. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan polisi mengenai mengapa Ying tidak kunjung disemayamkan bahkan sebelum mereka tiba, salah seorang warga itu menceritakan bahwa semua ini karena keempat putra Ying yang tidak kunjung sepakat dengan uang yang harus mereka keluarkan untuk melakukan upacara pemakaman Ying. Selain itu, dalam adat setempat, ketika orang tua meninggal, anak laki-laki dan keluarga besar yang akan mengurus, kemudian setelah upacara pemakaman tengah dilaksanakan, barulah anak perempuan diperbolehkan untuk melayat. Oleh karena itulah, ketika Ying ditemukan meninggal, menantu laki-lakinya lah yang datang mendoakannya dengan membakar replika uang kertas. Kini polisi yang mengetahui informasi tersebut kemudian meminta keterangan dari anak-anak perempuan Ying yang kini telah setuju untuk bertemu dengan polisi. Ketiga putri Ying itu menceritakan semua yang mereka saksikan selama ini perihal hubungan antara kedua orang tua mereka dengan keempat saudara laki-laki mereka. Semua berawal ketika anak laki-laki pertama menikah. Pada waktu itu, Ying dan suaminya merayakan pernikahan putra pertama mereka secara besar-besaran. Namun sedari kecil, putra pertama ini tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan uang dengan jeripayahnya sendiri. Oleh karena itulah, ia selalu membebankannya kepada kedua orang tuanya. Setelah pernikahan itu, Ying dan suaminya yang merasa iba dengan putra tertua mereka kemudian memberikan rumah tinggalnya yang baru saja mereka bangun menjadi 3 lantai itu. Dalam benak Ying dan suaminya, mereka masih akan bisa tinggal di rumah tersebut. Namun takdir berkata lain. Seiring berjalannya waktu, putra tertua Ying tiba-tiba saja meminta Ying dan suaminya untuk pergi dari rumah itu dengan alasan mereka tidak bisa hidup dalam satu rumah dengan 2 kepala rumah tangga. Setelah mendengar hal itu, meskipun sangat kecewa, Ying dan suaminya pun akhirnya mengalah. Mereka membangun gubuk kecil dari tanah liat yang mereka gunakan untuk beristirahat dan berteduh dari cuaca yang begitu ekstrim. Oleh sebab itulah, di samping rumah putra tertua, polisi mendapati gubuk yang awalnya mereka duga merupakan sebuah gudang. Nyatanya, itu adalah rumah yang dibangun oleh Ying dan suaminya setelah diusir oleh putra tertua mereka. Setelah kejadian itu, putra kedua dan ketiga Ying kemudian bekerja di kota. Setelah beberapa tahun mereka bekerja di kota, keduanya akhirnya berhasil membeli sebidang tanah dan mendirikan rumah mereka secara berdampingan. Namun meski demikian, ketika masih sangat sehat, Yinglah yang mengurus cucu-cucunya dari putra kedua dan ketiganya. Sedangkan untuk putra keempatnya, Ying dan suaminya pada saat itu sudah tidak memiliki banyak uang. Namun mereka menyerahkan semua tabungan mereka untuk membantu putra keempatnya itu. Diketahui putra keempat Ying juga bukan orang yang rajin dalam bekerja. Oleh karena itulah, ia tidak mampu membangun rumahnya sendiri seperti putra kedua dan ketiga Ying. Karena mengetahui hal itu, Ying dan suaminya dengan seluruh tabungannya membelikan si putra keempat sebidang tanah dan membangun sebuah rumah untuk putra mereka itu setelah menikah. Dari sini polisi menyimpulkan bahwa Ying dan suaminya adalah orang tua yang masih menganut budaya patriarki yang begitu kental. Oleh karena itu, tak heran jika mereka memberikan semua yang mereka miliki
untuk kelangsungan hidup keempat putranya. Namun mirisnya, meskipun telah berkorban begitu banyak untuk putra-putranya, pada akhirnya semua putra Yinglah yang secara tidak langsung mengantarkan Ying lebih cepat menuju kematiannya. Mereka juga sebagai saudara tidak akur antara satu sama lain karena merasa putra pertama yang selalu mendapatkan segalanya. Selanjutnya dalam keterangan 3 anak perempuan Ying menyatakan bahwa sebelumnya urusan untuk merawat sang ibu memang sudah menjadi permasalahan bagi keempat putra Ying. Jauh sebelum Ying meninggal, Ying yang telah hidup sendiri berbicara kepada ketujuh anaknya. Dalam pembicaraan itu, Ying meminta untuk bisa menumpang kepada salah satu anaknya yang bersedia. Ketiga putri Ying pada kala itu sangat setuju dengan keinginan sang ibu tersebut. Namun, 4 anak laki-laki Ying menolaknya dengan mentah-mentah. Oleh karena itu, ketiga putri Yinglah yang akhirnya menampung Ying. Pada masa-masa itu, Ying terlihat begitu bahagia. Namun tiba-tiba saja putra tertua Ying mendatangi Ying di rumah salah satu putrinya. Pada waktu itu, ia meluapkan kekesalannya karena warga desa menggunjing mereka yang terlihat tidak mau menampung sang ibu. Oleh karena itu, putra pertama memutuskan untuk mengambil sang ibu tinggal bersama dirinya. Meskipun dengan berat hati, Ying menuruti putra pertamanya itu. Ketika hidup bersama putra pertama, Ying tidak diperlakukan selayaknya orang tua. Kerap kali putranya itu memukuli dirinya. Hingga pada suatu hari, Ying tiba-tiba saja digigit oleh anjing peliharaan mereka. Akibat gigitan itu, Ying jatuh sakit. Mengetahui sang ibu yang sakit, putra pertama Ying kemudian mengembalikan Ying ke rumah saudara perempuannya. Untung saja pada saat itu anak-anak perempuan Ying membawa Ying ke rumah sakit untuk berobat. Setelah beberapa bulan tinggal dengan putrinya, kesehatan Ying pun membaik hingga kembali putra tertua Ying mengambil Ying untuk tinggal kembali bersama dirinya. Pada saat ini, keempat putra Ying sudah berembuk dan memutuskan bahwa Ying akan tinggal bersama dengan mereka secara bergantian. Hal ini dilakukan oleh keempat putra Ying itu karena mereka tidak mau digunjingkan oleh para tetangga sebagai anak durhaka. Oleh karena itu, demi menjaga reputasinya, mereka melakukan hal demikian. Dalam pertemuan polisi dengan ketiga putri Ying itu, mereka memohon sambil menangis kepada polisi untuk memberikan ibu mereka keadilan. Setelah polisi berbicara dengan ketiga putri Ying, kini salah satu perwakilan desa setempat melakukan tuntutan kepada keempat putra Ying. Mereka begitu murka setelah mengetahui perbuatan keempat putra Ying itu. Oleh karena itulah, kematian Ying ini akhirnya sampai ke meja hijau. Pada saat keempat putra Ying digelandang ke kantor polisi, warga begitu geram. Mereka memaki dan mencibir keempat putra Ying itu. Hingga tak lama proses peradilan pun dilaksanakan. Dalam persidangan tersebut, tim forensik membeberkan penyebab kematian Ying. Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa Ying menderita pendarahan dalam akibat terjatuh berkali-kali dan juga akibat cuaca yang begitu ekstrim membuat tubuh Ying yang telah tua itu tidak lagi dapat menahan kesakitan, hingga akhirnya ia meninggal dunia. Akibat perbuatan keempat putra Ying itu, semuanya dituntut atas kasus penelantaran dan keempatnya dihukum penjara. Putra tertua dihukum penjara 2 tahun. Anak kedua, ketiga, dan keempat mendapatkan hukuman 1,5 tahun penjara. Karena berita tentang keempat anak durhaka ini begitu menghebohkan,
Para wartawan pun mencoba meminta pernyataan dari keempat putra Ying itu. Mereka sempat menanyakan kepada keempat putra Ying mengenai penyesalan mereka setelah memperlakukan ibu mereka dengan begitu keji. Namun anehnya, keempat putra Ying itu merasa bahwa sang ibu memang sudah tua dan sangat wajar ia meninggal tanpa bisa diprediksi. Kemudian wartawan kembali bertanya, apakah mereka tidak takut akan diperlakukan hal yang sama oleh anak-anak mereka kelak. Kembali dengan santai, keempat putra Ying itu menjawab hal itu sudah wajar terjadi. Tidak hanya kasus penelantaran Ying yang begitu menghebohkan, namun pernyataan keempat putra Ying yang seolah tidak memiliki penyesalan apapun membuat banyak netizen merasa begitu geram.